لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وكفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan juga keberkahan umur untuk kita bisa sama-sama belajar, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung dan dicatat sebagai amal ketaatan yang dapat memberatkan amal timbangan kebaikan kita di mizan kelak. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ummahat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala merupakan hamba yang penuh dengan kelemahan. Artinya setiap menitnya, setiap detiknya, setiap kita tentu sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Setiap kita tentu sangat-sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta segala apapun yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa hidup kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan dan permohonan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci hamba-hambanya yang menyombongkan diri, merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Adapun kata Allah, orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri, enggan, tidak butuh, merasa tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, sayadkhuluna jahannam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan hina. Maka ayat di atas memberikan satu pelajaran penting kepada kita, bahwa setiap kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Apapun yang menjadi kebutuhan dan hajat kita, hendaklah kita minta kepada Allah. Justru kalau kita merasa membanggakan diri, menyombongkan diri, merasa tidak butuh kepada Allah, Allah akan murka kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab 'alaih." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa sama Allah, merasa dirinya cukup, merasa dirinya tidak butuh sama Allah, yaghdab 'alaih,
maka Allah akan murka kepada hamba tersebut. Ya. Terlebih juga Allah perjelas tentang perkara ini di dalam ayat yang lain dalam Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, jika hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Sesungguhnya aku ini mengabulkan ya setiap permohonan yang dimintakan kepadaku. Maka ayat-ayat di atas, hadis-hadis yang sudah kita jelaskan, itu semua memberikan satu pelajaran penting kepada kita bahwa setiap kita itu harus selalu merasa butuh kepada Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi harapan kita? Apa yang menjadi cita-cita kita? Mintakan semuanya kepada Allah. Dan inilah bedanya Allah dan makhluknya. Kalau Allah, semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin mulia hidup kita di hadapan Allah. Semakin sering kita meminta sama Allah, justru semakin mulia kita di hadapan Allah. Tapi berbeda dengan makhluk. Semakin sering kita meminta kepada makhluk, maka akan semakin hina kita di hadapan makhluk tersebut. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa syai'un akramu 'indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Jadi semakin sering kita minta sama Allah, semakin mulia. Tapi beda sama makhluk. Coba antum ya, tiap hari datangi atasan antum, datangi bos antum, minta sesuatu kepada dirinya. Semakin sering kita meminta, semakin hina kita di dalam dirinya, tidak punya harga diri. Tapi sebaliknya, semakin sering kita meminta kepada Allah, justru akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam masalah doa, tentu setiap kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Kita diperintahkan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau meminta sesuatu, minta langsung sama Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Jadi setiap kita diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azan ya Allah. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan, dan mungkin ini semua kita rasakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah dan Allah pasti akan mengijabahi doa-doa kita. Namun faktanya, seringkali saya berdoa kepada Allah, namun doa saya tidak dikabulkan. Seringkali saya meminta kepada Allah, namun doa-doa saya tidak diijabahi oleh Allah. Lalu kenapa? Padahal tadi Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, minta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Lalu kenapa doa-doa yang selama ini saya panjatkan tidak juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala. Maksud muslim, kenapa doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita mintakan kepada Allah tak kunjung juga dikabulkan. Maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, setiap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus meyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti Allah kabulkan. Ini yang pertama. Benar kita yakin bahwa setiap doa yang kita minta pasti dikabulkan. Selama 2 hal terpenting. Apa itu? 1, sebab-sebab terkabulnya doa kita lakukan, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa kita singkirkan. Jadi sekali lagi, sikap kita sebagai seorang muslim harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan selama 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, sebab atau adab terkabulnya doa kita lakukan, dan sebab penghalang terkabulnya doa kita singkirkan.
singkirkan. Lebih ma'asyiral muslimin, perlu kita yakini juga bahwa setiap doa yang kita panjatkan itu tidak akan sia-sia di depan Allah. Karena pasti dikabulkan Allah dengan 3 cara. Jadi nggak ada cerita doa kita tidak dikabulkan. Bisa tidak dikabulkan, bisa. Ketika memang sebab terkabulnya doa tadi tidak dilakukan. Atau penghalang kabulnya doa tadi belum kita singkirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha idatan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, ya, yang tidak mengandung dosa di dalamnya. Nah, lihat, ini sebab tidak terkabulnya doa. Karena doanya itu mengandung apa? Dosa. Misalkan dia berdoa begini, ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Hari ini saya pengen minum khamar. Minum khamar kan dosa. Nggak akan dikabulkan sama Allah. Karena mengandung doa keburukan. Karena di sana mengandung dosa. Wala qati'atur rahim. Dan juga tidak mengandung memutus tali silaturahim. Artinya tidak ada di dalam doanya yang isinya adalah apa? Memutus tali silaturahim. Dia mengatakan, ya Allah, tolong putuskan hubungan silaturahim saya dengan ibu saya, dengan bapak saya. Doa-doa seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa selama doanya tersebut tidak mengandung dosa dan tidak dalam rangka memutus silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihdatsalam. Melainkan Allah akan memberikan 1 dari 3 kemungkinan. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Bisa jadi doanya memang langsung cepat dikabulkan. Dan mungkin kita pernah merasakan dalam kehidupan kita, di mana belum lama kita berdoa, kemudian tidak lama Allah kabulkan. Ini keadaan pertama. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah jadikan sebagai tabungan nanti kita di akhirat. Ya bisa jadi memang doa kita tidak dikabulkan di dunia saat ini, tetapi Allah jadikan simpanan tabungan kita di akhirat. Ya. Dan yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mitlaha. Atau Allah palingkan kita dari sebuah musibah yang akan mengenai kita. Dan ketika Allah memalingkan kita dari setiap musibah yang mengenai kita, maka itu adalah bentuk dari jawaban doa-doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Berarti tidak ada kerugian ketika kita memperbanyak doa kepada Allah. Makanya mendengar hadis ini para sahabat mengatakan, qalu idan nukfir. Qala Allahu akbar. Ya Rasulullah, kalau begitu kami perbanyak doa. Iya, bahkan Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini prinsip yang pertama yang harus kita pegang, bahwa setiap doa-doa kita pasti dijabahi oleh Allah dengan 1 dari 3 cara tadi. Imma Allah langsung kabulkan, atau Allah jadikan sebagai apa? Tabungan di akhirat, dan ini juga kebaikan. Ya kalau kita saat ini minta misalkan kekayaan, minta sebuah jabatan, Allah belum berikan, tapi Allah tunda hal tersebut dijadikan sebagai sebuah tabungan nanti di akhirat. Ini juga kebaikan bagi kita. Atau bisa jadi ketika kita dipalingkan oleh Allah dari mara bahaya, ya, dan ini juga kita butuhkan, di mana kita tidak pernah tahu kapan musibah menimpa kita. Tapi Allah palingkan sebuah musibah dikarenakan doa-doa yang pernah kita panjatkan, Allah kabulkan melalui apa? Dipalingkannya kita dari setiap musibah. Maka sekali lagi ini memotivasi kita bahwa sejatinya doa dan permintaan yang kita mintakan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Baik, kemudian yang kedua, prinsipnya tadi bahwa doa kita bisa jadi tidak dikabulkan atau belum dikabulkan karena ada sebab-sebab terkabulnya doa yang belum kita tunaikan. Dan yang ketiga, karena bisa jadi ada penghalang terkabulnya doa yang kita lakukan dan belum kita singkirkan. Maka kita harus tahu, 1, sebab terkabulnya doa apa, adab dalam berdoa apa,
Dan yang kedua, apa penghalang terkabulnya doa. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum, maka kita masuk kepada poin tentang sebab-sebab terkabulnya doa dan juga adab dalam berdoa. Ini penting. Jadi jangan sampai kita berdoa hanya sekedar kita berdoa sudah, tanpa kita mengetahui tata cara berdoa, adab dan sebab terkabulnya doa. Maka para ulama menjelaskan ada banyak sekali sebab terkabulnya doa yang diambil dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik. Yang pertama, di antara sebab terkabulnya doa dan juga adab dalam berdoa, hendaklah ketika kita berdoa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap kita ketika berdoa menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi ketika kita berdoa, sebisa mungkin kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Jangan justru kita merasa apa tadi? Tidak butuh sama Allah. Jadi ketika kita berdoa betul-betul kita menghinakan diri kita bahwa tidak ada yang lebih agung kecuali hanya Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55. Apa kata Allah? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan berendah diri dan dengan suara yang lirih dan lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, maka ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya ketika kita berdoa dengan menghinakan diri dan melembutkan suara kita, melirihkan suara kita di hadapan Allah Subhanahu. Artinya ketika kita berdoa betul-betul, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya kami ini adalah hamba Engkau yang lemah, hamba Engkau yang tidak memiliki apapun. Kalau bukan karena pertolongan Engkau ya Allah, maka kami tidak bisa melakukan ini dan itu. Kita hinakan sehina-hinanya diri kita di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin, bukankah kalau kepada makhluk saja kita menginginkan sesuatu, kadang kita harus menghinakan diri. Ya, antum punya atasan, punya bos, mau minta izin cuti, ya. Pastikan kita apa? Terkadang menghinakan diri kita di hadapan dirinya. Kita bilang, aduh saya ini ya ada urusan keluarga, ya tolonglah bantu. Kalau saya tidak dikasih izin nanti begini dan begitu. Kita kan minta agar apa? Apa yang kita inginkan dikabulkan oleh atasan kita. Maka juga di antara adabnya ketika kita berdoa kepada Allah, sebagaimana Allah langsung yang menyebutkan di dalam Al-Quran, hendaklah diri kita merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Artinya ada adabnya. Ya, apalagi kita bangun tengah malam, menghinakan diri di hadapan Allah dengan suara yang lembut, meminta pertolongan kepada Allah dengan mencucurkan air mata kita, maka ini jauh akan lebih mustajab doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menjelaskan di dalam ayat yang lain, menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, di mana ketika mereka itu berdoa, mereka berdoa dengan penuh harap, dengan penuh kecemasan. Doa saya dikabulkan atau tidak. Ini penting. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus besar harapan kita. Dan kita harus berharap bahwa doa yang kita kabulkan, doa-doa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Dan kita harus cemas. Kira-kira dikabulkan atau tidak doa kita. Sehingga apa? Ketika kita berdoa menghadirkan hati-hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innahum kanu yusari'una bil khairat. Dan sesungguhnya mereka itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan segala kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka ketika berdoa kepada kami, kata Allah, raghaban wa rahaba, dengan penuh pengharapan dan dengan penuh kecemasan. Jadi betul-betul apa? Fokus dalam berdoa kepada Allah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk berdoanya kepada kami. Lihat. Jadi ini penting, yang pertama merendahkan diri, menghinakan diri, berusaha untuk khusyuk di dalam doa kita. Jadi ini adab dan sebab pertama kita dalam berdoa. Jadi menghinakan diri kita di hadapan Allah sehina-hinanya. Ya, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, kami ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina di hadapan Engkau ya Allah, dan kita memiliki kekuatan apapun kecuali atas pertolongan Engkau ya Allah. Baru kita mintakan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara adab dalam berdoa dan juga sebab terkabulkannya doa,
Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah dengan menghadirkan hati. Nah, ini penting. Dan kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya harus penuh apa? Keyakinan. Hadirkan hati kita. Sebagian orang ketika berdoa cuma lisannya yang ikut bicara, tapi hatinya nggak ikut berdoa. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan setiap kita ketika kita berdoa dan kita ingin doa-doa kita diijabahi oleh Allah, maka hadirkan hati kita dengan cara yang khusyuk dan kita harus punya keyakinan besar, optimis yang besar bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa-doa kalian akan diijabahi oleh Allah. Jadi jangan kita kalau berdoa itu, ya Allah saya pengen minta ini dan itu, tapi terserah Engkau ya Allah. Mau dikabulkan nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Ini nggak optimis namanya. Ya. Jadi kita diperintahkan minta sama Allah apapun itu, yang paling besar sekalipun kita diperintahkan. Bahkan ketika kita meminta surga, Nabi memerintahkan agar kita meminta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Jadi Ustaz salah nggak kalau dia mintakan, ya Allah saya minta rumah yang mewah, misalkan ya, mobil yang mewah, boleh nggak? Boleh, silakan. Dan kita harus penuh keyakinan bahwa kita apa? Doa-doa kita akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa itu jangan nanggung-nanggung. Dan harus diiringi dengan penuh keyakinan. Makanya Nabi mengatakan, "Uqullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa-doa kalian akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid. Dan ketahuilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang muncul dari hati yang lalai, ya, hati yang tidak khusyuk. Maka di sini pentingnya apa? Satu, kita harus yakini bahwa doa kita pasti akan dijabahi oleh Allah, ya. Yang kedua harus apa? Menghadirkan hati. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa, ya Allah, saya ingin punya anak yang soleh dan soleh. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, saya bukan orang soleh. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi kalau kita doa sama Allah, ya Allah saya pengen punya anak yang soleh dan soleha. Ya Allah saya yakin, ya Allah doa saya akan dikabulkan oleh Allah. Itu yang penting seperti itu. Jadi jangan apa? Pesimis duluan. Ya Allah saya pengen anak saya punya soleh dan soleha. Kemudian ya Allah kayaknya saya bukan orang yang soleh, kayak nggak mungkin anak saya jadi soleha. Ini berarti apa? Pesimis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, apa kata Nabi? La yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Lihat, sampai-sampai Nabi menggunakan ya nunut taukid. La yaqulanna. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian ketika berdoa dia mengatakan apa? Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah ampunilah dosaku, tapi sekehendak Engkau ya Allah. Terserah Engkau. Mau diampuni nggak apa-apa, nggak diampuni juga nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Ya, atau Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah berikan rahmat kepadaku, tapi terserah Engkau. Kasih rahmat nggak apa-apa, nggak dikasih rahmat juga nggak apa-apa. Ini salah. Ya, jadi kalau kita doa betul-betul apa? Harus yakin. Ya, bahkan kata Nabi, liya'zimil mas'alata. Hendaklah salah seorang di antara kalian serius ketika meminta. Ya, fa innahu la mukriha lahu, karena tidak ada yang memaksanya. Jadi ketika kita berdoa harus serius, menghadirkan hati dan yakin bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang keberapa? Yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, dan sebab terkabulnya doa yang ketiga, ketika kita berdoa hendaklah dengan memulai menyebutkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini adab dalam berdoa. Kadang sebagian kita doa langsung saja doa. Ya, padahal doa pun ada adabnya. Di antara adabnya apa? Memulai dengan menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya, kita sebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Kita sebutkan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna yang kita tahu. Ataupun sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini bagian daripada adab dalam berdoa. Siapa yang memerintahkan? Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran.
Apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang husna. Fad'uhu biha. Memanggillah, menyebutlah, berdoalah kalian dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Wa darul ladina yulhiduna bi asma'ihi. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerintahkan kita untuk berdoa memulai dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita, kemudian kita apa? Sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Kalau saja kita kepada makhluk, ya Bapak-bapak, butuh sesuatu pada makhluk, ya, tadi misalkan mau pinjam uang. Nah, biasanya apa? Muji-muji itu kan orang yang punya uang, Masya Allah. Bapak itu tidak ada orang yang paling dermawan di kampung ini kecuali Bapak. Tidak ada orang yang datang kecuali Bapak bantu. Masya Allah. Bapak itu sudah baik, sudah ganteng, dermawan. Masya Allah. Kan gitu kan? Itu makhluk. Tentu Allah berbeda dengan makhluk. Namun kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa dengan cara menyebutkan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ini diantara sebab terkabulnya doa yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, di antara adab dan sebab terkabulnya doa, yaitu dengan mengangkat kedua tangan kita. Ya, jadi di antara sunnah dan sebab terkabulnya doa adalah mengangkat kedua tangan kita. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menyampaikan tentang tata cara mengangkat kedua tangan yang benar. Ya, sebagaimana yang sering kita lihat yaitu apa? Mendekatkan kedua tangan seperti ini. Ini di antara dari tata cara mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, apa dalilnya? Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu dan juga maha mulia. Dan tentu sifat malu ini bukan berarti sifat yang buruk, tapi justru sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Di mana Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya apabila ada hambanya yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah kemudian dikembalikan dalam keadaan tangannya kosong. Maka ini antara dalil akan sunnahnya ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan. Ya, angkat kedua tangan kita dalam berdoa. Walaupun tentu ini pembahasan yang cukup panjang juga. Kapan kita disunahkan untuk mengangkat tangan? Karena memang ada waktu-waktu doa di mana kita juga tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Namun kalau kita bicara secara keseluruhan tentang adab berdoa, maka terutama ketika kita doa sendiri, maka sunnahnya adalah mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azza Allah wa iyyakum, sebab yang berapa? Kelima, di antara sebab terkabulnya doa dan bagian daripada adab dalam berdoa, hendaknya kita ketika berdoa mencari waktu-waktu mustajab. Karena kita tahu ada banyak sekali waktu yang mustajab yang dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berdoa di waktu tersebut, maka itu jauh akan lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara waktu mustajab yang sangat penting yang dalam tidak kita lewatkan adalah kita doa di waktu sahur atau di waktu pertengahan malam. Ini doa yang sangat mustajab. Ya, terutama ketika kita melaksanakan salat qiyamul lail. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hamba Allah di saat kebanyakan manusia tertidur lelap, dia bangun di tengah malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat qiyamul lail. Kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajibah. Siapa yang berdoa pada waktu tersebut di waktu sepertiga malam tadi, maka aku akan ijabahi doa-doanya.
Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku di waktu tersebut, aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku di waktu tersebut, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Lihat ma'asyiral muslimin, ini waktu yang sangat luar biasa, waktu yang sangat mustajab, yaitu kita bangun di tengah malam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, langsung ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang membutuhkan sesuatu, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di waktu itulah waktu yang sangat mustajab. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, di antara waktu yang mustajab dalam berdoa adalah di antara adzan dan iqamah. Ya, maka sunnahnya kita memberikan jarak antara adzan dan iqamah. Nah, di situ waktu yang mustajab. Kemudian di antara waktu yang mustajab juga adalah ketika duduknya imam di antara dua khutbah. Ya, ini juga waktu yang mustajab. Kemudian juga waktu pada hari Jumat, yaitu ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu Allahu iyah. Pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba saat itu dia berdiri untuk sholat, ya, atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta sesuatu kepada Allah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Itu waktu apa? Ba'da asar sampai terbenamnya matahari pada hari Jumat. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak harus ba'da asar, selama di situ adalah hari Jumat, maka di situ juga adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian apa lagi misalkan waktu yang mustajab? Ketika turun hujan. Ya. Kemudian ketika kita safar. Itu waktu-waktu yang mustajab. Jadi gunakan waktu-waktu yang mustajab tadi untuk apa? Untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya ketika seorang juga sebelum berbuka puasa. Ya. Atau doa orang yang terzalimi. Itu semua waktu-waktu dan keadaan-keadaan di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Terlebih juga di antara waktu yang sangat penting untuk kita memperbanyak doa adalah ketika sujud. Karena kata Nabi SAW, aqrabu ma baina 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Ya. Posisi keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika mereka sujud. Maka kata Nabi, fa'aktiru fihi doa. Maka perbanyaklah ketika sujud dengan memperbanyak doa. Ini waktu-waktu yang mustajab banyak sekali. Ya, kemudian misalkan ketika hari Arafah, kata Nabi, khairu doa yaumi Arafah. Ya, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Ya pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka sunnahnya juga ketika kita sebelum berbuka baca doa. Itu waktu yang mustajab. Wal imamul adil. Seorang imam yang adil, wa da'watul mazlum. Dan doa orang-orang yang terzalim. Dan masih banyak sekali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang waktu-waktu mustajab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara sebab terkabulnya doa yang disebutkan oleh para ulama adalah sebelum berdoa kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian daripada adab dalam berdoa. Ya, bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara juga sebab terkabulnya doa, ya, hendaklah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita meminta doa-doa yang tidak mengandung apa? Dosa. Ya, sebagaimana kita sebutkan hadisnya di awal tadi. Jadi jangan sampai ada seseorang ketika berdoa isinya adalah doa
yang mengandung kemaksiatan. Mungkin ada bertanya, Ustaz, tapi ada orang-orang yang doa pengen maksiat dikabulkan sama Allah. Bisa jadi, tapi itu bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Ya. Namun secara keumuman bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa yang kita panjatkan tidak mengandung dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, setelah kita mengetahui sebab terkabulnya doa dan adab-adab dalam doa, maka yang berikutnya yang kita lakukan agar doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menghilangkan sebab-sebab terhalangnya doa. Artinya, setelah kita melakukan sebab terkabulnya doa, adab-adab terkabulnya doa, maka kita hilangkan sebab penghalang terkabulnya doa. Baik. Setelah ada Isya, kita lanjutkan kembali. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sebutkan di antara sebab terkabulnya doa juga ada adab dalam berdoa, maka tugas kita yang kedua, ketika doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah setiap kita berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab terhalangnya dikabulkannya doa. Maka kalau kita bicara secara umum, semua kebalikan dari sebab terkabulnya doa. Ya, kalau tadi sebab terkabulnya doa kita dalam berdoa yang isinya bukan kemaksiatan. Maka berarti penghalang sebab terkabulnya doa apa? Doanya isinya dosa. Atau doa isinya memutus silaturahim. Kemudian sebab terhalangnya doa, kalau tadi sebab terkabulnya doa adalah harus apa? Menghadirkan hati, harus khusyuk, harus optimis, dan juga menghinakan diri di hadapan Allah, maka sebab terhalangnya doa sebaliknya. Orang-orang yang pesimis tadi ketika berdoa tidak yakin doanya akan dikabulkan, atau tidak menghinakan diri di hadapan Allah, kemudian tidak menghadirkan hatinya lalai. Ini sebab terhalangnya doa dikabulkan. Kemudian ketika dia berdoa bukan atau tidak pada waktu-waktu yang mustajab, artinya kemungkinan doanya tidak besar untuk dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita tidak boleh berdoa di waktu selain waktu yang mustajab, boleh. Karena kita diperintahkan setiap waktu kita memperbanyak doa. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara penghalang yang paling besar dan ini yang harus kita jauhi dan hendaklah setiap kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan ini. Penghalang terbesar terkabulnya doa kita, dan mungkin bisa jadi selama ini banyak doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah atau ditunda oleh Allah karena banyak makanan, minuman yang haram yang ada pada diri kita, atau mungkin masih ada pakaian yang haram yang kita gunakan, atau bisa jadi daging yang tumbuh di dalam diri kita dihasilkan dari sesuatu yang haram. Hal ini dijelaskan oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Nabi mengatakan, summa dzakara rajula yutilu safara ash'ata aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata baginda Nabi SAW, kemudian Nabi menceritakan kisah tentang seorang laki-laki yutilu safar, yang dalam keadaan safar, perjalanan yang panjang. Bayangkan Bapak, bukankah tadi kita sebutkan safar itu sebab terkabulnya doa. Ash'atha aghbaru yamuddu yadayhi ila sama. Karena saking panjangnya perjalanan yang dia tempuh,
sambil pakaiannya compang-camping, ya, rambutnya penuh dengan debu. Lihat, tadi kita sebutkan bahwasanya menghinakan diri di hadapan Allah sebab terkabulnya doa atau bukan? Sebab terkabulnya doa. Ya. Ya muddu yadahi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan. Sebab terkabulnya doa atau bukan? Sebab terkabulnya doa. Kemudian dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Padahal memulai doa dengan menyebut nama Allah yang husna adalah juga sebab terkabulnya doa. Ya. Lihat Bapak-bapak sekalian, laki-laki ini sudah melakukan banyak sebab terkabulnya doa. Ya. Satu dalam keadaan safar, berdoa dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah. Kemudian apa lagi? Mengangkat kedua tangan. Kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya doa ini dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Tetapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Makanan dia makan dari hasil yang haram. Wa masyrabuhu haram. Minuman yang dia minum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram. Apa yang dia gunakan juga dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Bahkan daging yang tumbuh di dalam dirinya pun dari hasil yang haram. Maka Nabi mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kalau sekiranya ada banyak doa yang kita minta sama Allah belum dikabulkan, maka jangan pernah salahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi salahkan diri kita. Mungkin selama ini masih banyak makanan, minuman yang masuk ke dalam diri kita itu dihasilkan dari yang haram. Maka ma'asyiral muslimin, penghalang terbesar tidak dikabulkannya doa-doa kita karena mungkin selama ini banyak sesuatu yang haram yang ada pada diri kita. Bisa jadi makanan, bisa jadi minuman, atau mungkin nafkah yang kita cari untuk keluarga kita dihasilkan dari sesuatu yang haram. Maka Nabi mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa salahkan Allah. Kadang-kadang kita, Ustaz saya sudah berdoa sering sama Allah, tapi doa-doa saya nggak diijabahi. Maka kita harus introspeksi diri kita. Mungkin selama ini ada banyak makanan haram, minuman haram, atau bahkan mungkin nafkah yang kita cari juga dengan cara yang haram. Sehingga apa? Doa kita, doa istri kita, doa anak-anak kita tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kalau sekiranya doa-doa kita tidak diijabahi oleh Allah, bisa jadi karena ada penghalang terbesar, yaitu banyaknya makanan, minuman haram yang ada pada diri kita. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, di antara penghalang terkabulnya doa, seseorang yang putus asa dalam berdoa tadi. Ya. Jadi dia pengennya cepat dikabulkan. Makanya Nabi SAW mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak terburu-buru minta cepat-cepat dikabulkan. Yaqul da'autu falam yustajab. Ya Allah, saya sudah berdoa kepada Engkau tapi tidak juga dikabulkan. Akhirnya putus asa. Maka putus asanya seseorang terhadap doa yang dia mintakan kepada Allah juga sebab terhalangnya terkabulnya doa. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Masih banyak sekali sebetulnya di antara penghalang-penghalang terkabulnya doa yang disebutkan oleh para ulama yang diambil dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Doanya terlalu berlebihan. Ya berlebihan itu artinya apa? Tadi pengennya itu cepat-cepat dikabulkan. Ya. Pengennya cepat-cepat dikabulkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Sesungguhnya akan ada pada umat ini orang-orang yang berlebihan dalam bersuci. Makanya kadang kita dapatkan ada orang-orang Masya Allah, wudu itu bisa semakali bolak-balik. Ngerasa apa? Wudunya belum sempurna. Ini was-was dari syaitan. Ya, mungkin kita akan dapatkan orang-orang kalau berwudu itu ya berlebihan. Tangan diulang lagi. Sudah dicuci diulang lagi, diulang di air mubadir dan juga berlebihan. Ini was-was dari syaitan dan juga berlebihan dalam berdoa. Ya, ini juga terlarang. Ya. Terutama tadi orang-orang yang kalau berdoa minta buru-buru dikabulkan. Ya. Padahal doa itu tentu kita sudah sebutkan di awal, bisa jadi doa kita langsung dikabulkan atau dijadikan tabungan di akhirat atau kita dipalingkan dari apa? Musibah. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, a'azanillah wa iyyakum, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang
disampaikan tadi bisa bermanfaat. Ya, jadi kalau kita merasa selama ini doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi karena sebab terkabulnya doa belum kita lakukan, atau yang kedua karena terhalangnya terkabulnya doa belum kita singkirkan, atau justru malah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah, keberkahan dan istiqomahan kepada kita semua. Ada pertanyaan yang ditanyakan? Nah, baik. Pertanyaan yang sangat baik yang ditanyakan. Yang pertama terkait tadi di antara adab dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan dan memperbanyak doa ketika sujud. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sholat, kemudian tentu waktunya terbatas. Apa yang baik kita lakukan? Apakah kita memperpanjang sujud kita, ya, ataukah kita berdoanya setelah sholat? Maka ikhwan tadi dalam hal ini kita sebagai seorang muslim harus bijaksana. Kalau kita posisinya dalam sholat berjamaah, apalagi kita dalam keadaan makmum, maka tentu kita berdoa menyesuaikan. Kalau memang ada spare waktu yang agak panjang, imam artinya dia sujudnya agak lama, silahkan gunakan untuk berdoa. Tetapi bukan berarti ketika imam sedang sujud kemudian mengangkat sujudnya, kita imam sudah berdiri kita masih berpanjang-panjang. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena adabnya adalah ketika kita menjadi makmum, ya kita harus ikuti posisi makmum, keadaan makmum. Ya, inna maju ilal imamu liutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, fa idza kabbara fakabbiru, langsung. Apabila imam bertakbir kita langsung takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau imam langsung ruku. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud langsung sujud, kan begitu. Jadi jangan juga ketika kita sholat berjamaah, imam sudah berdiri kita masih sujud. Ini menyelisihi imam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita dalam posisi jadi imam pun juga harus bijak. Ya, jangan mentang-mentang kita jadi imam kemudian kita sujudnya lama sambil doa lama. Sedangkan kita tidak tahu bahwa di antara makmum mungkin ada yang ada kebutuhan cepat. Makanya imam itu harus melihat kondisi makmum. Jangan juga ada orang tua yang nggak bisa sujud lama, ya. Nah, maka kapan waktu sujud harus kita gunakan? Ketika terutama kita sholat sunnah sendirian. Perbanyak di situ. Atau ketika kita sholat qiyamul lail, perbanyak sendiri. Ya, dan juga setelah sholat silakan perbanyak kita mengangkat kedua tangan kita. Jadi kita harus melihat secara bijaksana ketika kita ingin memperbanyak doa di dalam sujud kita. Kemudian terkait yang kedua yang ditanyakan ya tentang doa setelah sholat, ya apakah kita itu juga termasuk waktu yang mustajab atau tidak? Maka tentu ada silang pendapat di antara para ulama, dan namun wallahu taala alam saya lebih condong kepada pendapat bahwa ya setelah sholat silakan berdoa, tetapi lakukan masing-masing. Ya, itu yang jauh lebih mendekati kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan doa sendiri-sendiri dan itu jauh lebih efektif. Ya, kita berdoa dengan doa yang kita mintakan kepada Allah semau kita. Tidak terbatas, kita diperintahkan untuk memperbanyak di dalam doa kita. Ya, silakan doa masing-masing setelah sholat kita itu jauh lebih sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Ada lagi? Nah, silakan. Nah, nah, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik.
terkait doa di dalam sujud. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di antara waktu yang mustajab dalam berdoa adalah ketika sujud. Karena Nabi SAW mengatakan aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid fa'akthir fihi ad-du'a. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah boleh seseorang itu ketika di dalam sujudnya berdoa dengan doa bahasa Indonesia? Ya, ini pernah dan sering kali saya sampaikan bahwa hal ini sebetulnya khilaf di antara para ulama, panjang lebar sebetulnya perkara ini. Namun secara singkat saja, pendapat yang saya pilih dan menurut saya pendapat yang kuat adalah pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa di dalam sujud seseorang boleh berdoa dengan bahasa apapun selain bahasa Arab. Artinya boleh kita doa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Keumuman hadis tadi, karena Nabi mengatakan fa'akthiru fihi du'a. Nabi mengatakan perbanyaklah di sana doa. Nabi tidak mengucapkan secara khusus perbanyaklah doa dengan bahasa Arab. Nah, namun para ulama mengatakan memang yang terlebih baik, yang jauh baik, yang terbaik adalah di dalam sujud kita berdoa dengan doa-doa yang maksur, yang dari Nabi SAW yang kita hafal, atau dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Itu yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak mampu dan kita tidak hafal, maka boleh kita berdoa dengan doa bahasa kita. Kenapa? Keumuman hadis tadi. Karena Nabi mengatakan fa'aktsiru fihi du'a, tanpa Nabi mengkhususkan doanya harus berbahasa Arab. Dan ini pendapat yang saya pegang, dan saya rasa pendapat ini yang kuat dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Sebagian mengatakan tidak boleh. Sebagian boleh tapi harus yang ma'thur tadi. Atau bagi mereka yang tahu bahasa Arab, afdoliyahnya pakai bahasa Arab dan lain sebagainya. Pendapat di antara para ulama. Namun pendapat yang saya pegang dan saya rasa pendapat itu kuat, bolehnya seseorang ketika sujud berdoa dengan bahasa yang lain. Kenapa? Dengan keumuman hadis tadi, Nabi tidak menentukan harus doanya berbahasa Arab. Namun yang lebih baik adalah doa-doa yang maksur dari Nabi SAW ataupun doa-doa dalam Al-Quran. Kemudian apakah dalam sujud tadi harus kita lakukan sebab-sebab terkabulnya doa tadi? Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagainya. Silahkan lakukan selama waktunya panjang dan kita sholat sendirian. Dalam sholat sunnah kita, artinya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Artinya di antara sebab-sebab terkabulnya doa tadi boleh dilakukan, boleh. Kita menghinakan diri di hadapan Allah, membaca doa yang lirih, ya, itu kan bisa kita lakukan di sujud kita, boleh lakukan. Selama sekali lagi kita bijaksana melakukannya dalam keadaan sendirian, ya, bukan dalam keadaan kita jadi imam atau ke dalam dari makmum. Jelas ya? Ya, pertanyaan yang ditanyakan terkait fatwa bahwa makanan yang mendukung Yahudi menjadi haram, apakah ini termasuk yang diharamkan? Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Yang pertama yang harus saya sampaikan terlebih dahulu, sebagai seorang muslim tentu kita berusaha semaksimal mungkin kita untuk menolong saudara muslim kita. Ya, karena Nabi mengatakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Terlebih juga Nabi mengatakan, ya, wallahu fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ustaz, bagaimana dengan himbauan saat ini yang mengatakan kita harus memboikot dan sebagainya, produk-produk Yahudi dan sebagainya? Maka jika kita bisa lakukan dan kita tahu bahwa makanan tersebut, produk tersebut memang berkontribusi untuk penjajahan, pembantaian saudara-saudara muslim kita di Palestina, maka kita lakukan sebagai bentuk apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita lakukan. Ya. Dan itu sebagai bentuk dukungan kita menolong saudara-saudara muslim kita di sana. Ya, itu kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa itu betul-betul berkontribusi. Ya. Dan memang secara langsung keuntungan mereka dipakai untuk ya pembantaian kaum muslim di sana. Maka kita lakukan sebagai bentuk upaya dukungan kita kepada saudara muslim kita. Walaupun kalau kita bicaranya, ini perlu garis bawahi juga, jangan sampai disalahartikan. Kalau kita bicara tentang bolehkah seseorang bermuamalah dalam masalah jual beli kepada orang Yahudi atau barang-barang milik Yahudi, boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi pun melakukan. Bisa dipahami? Jadi bedakan antara hukum secara umumnya, ya, dengan peran kita dalam membantu saudara muslim kita. Jadi kalau ditanya hukum umumnya bahwa seseorang boleh bermuamalah dengan non-muslim
dengan ahlul kitab dalam masalah jual beli. Namun kalau kita kembalikan kepada konteks sekarang, kalau kita memang tahu barang-barang tersebut ya keuntungannya untuk membantu membantai saudara-saudara kita kaum muslimin, maka tentu yang terbaik adalah kalau memang ada pilihan yang lain, maka lebih baik kita pilih produk yang lain, makanan yang lain, yang itu lebih menyelamatkan diri kita. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena memang hal ini sensitif, permasalahan ini, kadang orang salah mengartikan. Ya, salah mengartikan perkara ini. Ya, salah mengartikan perkara ini. Kalau kita sampaikan bahwa saudara muslim kita dibantai, saudara muslim kita dibunuh, maka kita harus tolong. Kalau memang kita bisa menolong dengan tidak mengkonsumsi produk-produk yang secara langsung memang keuntungannya untuk mereka, maka apa? Ya jangan kita pakai sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka. Namun, sekali lagi, hukum asalnya menggunakan produk ataupun bermuamalah dengan non-muslim, ahlul kitab, hukum asalnya apa? Boleh. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Itu yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.